kesunahan, karena tidak ada larangan di sini masuk kepada asli sunnah. Dan sunnah di atas sunnah Nabi melakukan di. Kemudian kalau bisa ada matanya, bahkan al-fasl mayyal kaf seperti ini. Baik. Ini pernah kita bahas masalah. Dan tidak disunahkan berbilang 2 cincin. Akan bermadhab lain adalah makruh, bahkan sebagian mengatakan haram. Jadi maka sebaiknya cincin 1 saja. Cincin 1 saja. Dalam madhab kita kalau tidak berlebihan 2 tidak masuk haram tapi tidak sunnah. 2 tidak haram tapi tidak sunnah. Sunnahnya adalah 1. Baik. Wa idza kana ba'du thawbi, ini masalah baju lagi setelah selesai. Baju yang pakai sutra. Wa idza kana ba'du thawbi ibrisiman. Ibrisiman itu adalah, ibrisim itu jenis masuk sutra juga. Jenis sutra. Wa ba'duhu, sebagian lagi adalah katun, campur, maksudnya dicampur. Katan itu adalah kayak wal dari bulu domba. Jaza lubsuhu, boleh, malam yakunil ibrisim, selagi sutranya tadi tidak ghaliban, lebih banyak. Tempel-tempelan, pokoknya yang penting kalau dikumpulkan bahwasanya sutranya itu tidak lebih banyak. Kalau sutranya lebih banyak haram. Jadi boleh di ujungnya dikasih sutra, bagian lengannya sutra, tapi yang lain tidak. Tapi kalau di jumlah semuanya, asalkan sutranya tidak lebih banyak, maka jaza, boleh memakainya. Sampai di sini insyaallah itu masalah fikih. Nanti ada insyaallah, dan sudah pernah kita sampaikan masalah takhattum emas, pakai cincin pernah kita bahas, dan nanti insyaallah akan kita hadirkan lagi lebih luas lagi masalah itu insyaallah. Sampai di sini dulu kita dengan kitab Fathul Qorib takribnya Imam Abi Suja. Kita masuk Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Qala Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'na Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharaini, amin. Sampai kepada hikmah yang ke-152. Subhana man, maha suci zat yang lam yaj'alid dalila, maha suci zat yang tidak menjadikan petunjuk untuk mengetahui ala auliyaihi, mengetahui walinya, illa min haitsu dalilu alaihi, kecuali dengan petunjuk untuk kenal Allah. Walam yusil ilaihim, dan tidak menyampaikan kenal kepada wali-waliullah, illa man arada ayyusilahum ilaihi, kecuali apa yang Allah kehendaki untuk menyampaikan, mengenalkan wali-walinya kepada orang tersebut. Kita membahas dulu tentang bagaimana kita mengenal Allah untuk dasarnya. Sebab apa? Kalau ingin kenal waliullah, maka caranya seperti mengenal Allah. Maha suci Allah yang telah menjadikan cara untuk kenal walinya adalah seperti cara untuk mengenal Allah. Maka yang perlu kita pelajari dulu bagaimana cara mengenal Allah. Kita tidak melihat Allah, maka Allah adalah batin kalau kita lihat dengan mata zahir kita. Tapi lihat, Allah sangat zahir kalau kita melihat dengan mata batin kita. Jadi kalau melihat dengan hatinya, orang kenal Allah sangat zahir. Tapi kalau dengan mata kita batin, tidak bisa, kita tidak bisa melihat Allah.
Nah, bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kita bisa mengenal Allah adalah dengan hijabnya. Ad-dunya hijab. Makanya orang melihat gunung, bintang, rembulan, matahari, bagi ahli ma'rifah yang sudah kenal Allah bukan kelihatan matahari. Justru di saat melihat itu semuanya yang kelihatan adalah Allah. Karena itu adalah keagungan ciptaan Allah. Sehingga dikatakan ma nadhartu fi syai'in illa wa ra'aitullaha fihi. Aku tidak melihat sesuatu kecuali aku melihat Allah di dalamnya. Bukan berarti Allah tinggal di dalam, maksudnya aku melihat Allah, tembus melihat apapun Allah. Nah, ini jadi dunia ini tidak akan menjadi hijab, dan memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa dilihat oleh mata. Sehingga bagi sebagian orang Allah ini, sebagian orang yang tidak terbuka hatinya, tidak bisa dia melihat dengan hatinya. Karena apa? Tertipu dengan dunia ini. Sehingga dunia ini adalah hijab bagi sebagian orang. Tapi bagi sebagian orang lagi adalah dunia inilah untuk melihat Allah. Sama-sama dunia. Jadi Allah akan tertutup dengan dunia bagi orang yang buta mata hatinya. Tapi kalau mata hatinya tidak buta, tidak melihat dunia kecuali ingat lihat Allah. Dia diberi oleh Allah dunia yang melimpah, kekayaan yang melimpah. Apa yang terjadi dengan orang tersebut? Dia semakin dekat dengan Allah dengan kekayaannya, karena dia melihat kekayaan dari Allah. Justru ingat Allah, yang dilihat adalah Allah. Jadi zat Allah Subhanahu wa ta'ala kita tidak bisa melihatnya. Ditutup dengan apa? Dengan gebiar dunia ini. Maka melihat dunia, kalau orang hatinya sudah tertata dan dipilih oleh Allah, maka bisa melihat Allah. Jadi yang menjadikan seseorang bisa kenal Allah maksudnya. Maka jika Allah sudah memilih seseorang, maka dia akan kenal Allah. Sehingga dunia tidak akan pernah menjadi hijab baginya. Yang dilihat dunia. Nah, bagaimana dengan waliullah? Makanya kalau ingin lihat waliullah jangan nunggu keramatnya. Bukan itu. Tadi orang tidak bisa melihat Allah kecuali dipilih hatinya oleh Allah. Sehingga tidak melihat rembulan kecuali ingat Allah. Tidak melihat apapun itu pilihan Allah. Gak cukup orang melihat rembulan hanya melihat rembulan saja, bintang-bintang saja. Tapi lihat kalau waliullah kekasih Allah, lihat apapun yang diingat adalah Allah. Tahu itu adalah ciptaan Allah, sesuatu yang besar, kecil, unik dan seterusnya ada menjadikan ingat Allah. Jadi dunia tidak akan menjadi hijab selamanya bagi orang yang hatinya sudah dipilih oleh Allah. Ingat, hatinya dipilih oleh Allah. Kalau sudah hatinya dipilih Allah akan sampai kepada Allah. Yaitu tadi, kalau sudah hati seorang hamba dipilih Allah dengan hidayahnya, maka ketahuilah dia tidak akan tertutup oleh apapun yang Allah ciptakan. Tidak akan tertutup oleh selain Allah. Ini cara kenal Allah. Baik, kita pindah waliullah. Waliullah adalah manusia biasa, cuman dipilih oleh Allah. Maka dari itu kewalian itu tersembunyi, namanya sir, bukan diobral. Sehingga sir rahasia kewalian seseorang itu disembunyikan di balik kebiasaan zahirnya. Dia kelihatan jual beli, dia berbisnis. Kami teringat guru mulia menyampaikan bahwasanya jangan dianggap seorang waliullah itu akan selalu pakai jubah dan imamah begitu, bukan. Bisa saja seorang waliullah adalah dengan kacamata tebal di laboratorium yang hanya dia memikirkan bagaimana kejayaan Islam melalui ilmu di laboratoriumnya. Jadi waliullah bisa saja ada seorang pakar atom, seorang pebisnis hebat, dia takut menyembunyikan darah haid. Nah, ini nasib buruk kita ini, percaya sama wali kalau lihat keramatnya. Lalu bagaimana kita bisa kenal Allah? Nggak akan. Bagaimana kita bisa kenal kalau itu waliullah?
Kita tidak akan bisa kenal kecuali Allah yang memperkenalkan kita kepada mereka. Itu yang diungkapkan oleh Ibn Athaillah Iskandari, walam yusil ilaihim, Allah tidak akan menyampaikan seseorang kenal wali illa man arada, kecuali yang Allah kehendaki ayusilahum ilaihi, Allah sampaikan, perkenalkan wali kepada orang tersebut. Jadi Allah yang memperkenalkan wali kepada seseorang. Nah ini hati yang dipilih oleh Allah. Hati yang bagaimana? Nah ini hati yang prasangka baik kepada hamba Allah. Sampai kemarin dikatakan kalau ketemu manusia anggap mereka hidir semuanya. Kalau kita sudah bisa memandang orang adalah dia insya Allah kekasih Allah, sebetulnya kita sudah kenal wali. Apa sih artinya wali di samping kita kalau nggak berguna buat kita? Ayo kita duduk dengan wali kutub Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa artinya? Kalau kita tidak sambung hati dengannya, nggak berguna. Jangankan kok wali, duduk dengan Nabi jadi Abu Jahal kok. Maka yang perlu ditata adalah hati kita bagaimana dengan para wali. Makanya dasarnya dasar husnudon kepada mereka. Kisah 3 orang itu datang kepada orang yang disifati kalau dia adalah wali. Di antara dari 3 orang ini salah satunya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian dan masing-masing orang itu punya niat di saat ingin ketemu dengan wali. Yang satu ingin ngetes apakah wali benar dia. Yang kedua, kalau wali saya mau minta doa biar dapat jadi kaya saya. Yang satu Abdul Qadir Jailani, aku akan datang untuk mendapatkan keberkahan dari Allah melalui orang tersebut. Dengan dasar husnudzon dia masuk tiga-tiganya ke rumah orang yang disifati kalau dia itu adalah wali. Tiba-tiba berkata dengan yang pertama tadi yang main ngetes, langsung sang wali itu bercerita dan sesuai apa di hatinya. Sebelum bertanya sudah jawab begini. Bingung dia. Yang kedua didoakan kamu akan kaya. Yang ketiga Syekh Abdul Qadir Jailani, sang wali itu berkata, qadamuka ala riqabi auliya, tak kakimu di atas lehernya para wali. Maksudnya Pak, kau akan mengungguli para wali-wali yang lain. Maka perkataan itu yang benar adalah dinisbatkan kepada wali tersebut, bukan perkataan Syekh Abdul Qadir. Selama ini ada riwayat qadami ala riqabi la ulia, kan itu qadami kakiku. Seolah-olah yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang benar riwayat ini adalah yang mengatakan bukan Syekh Abdul Qadir Jailani. Adakan tapi tebakan atau husnudon atau doa daripada wali tersebut kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Ulang. Yang pertama, dia itu akhirnya dia menghafal Quran dia. Yang pertama menghafal Quran, tapi di hatinya adalah busuk menghafal Quran dia. Tak taunya setelah itu lupa Qurannya, semuanya lupa, tidak ada yang diingat. Kemudian mati dalam keadaan murtad. Naudzubillah. Karena dia pergi ke satu negeri terpesona dengan wanita cantik, kemudian dia ingin menikahinya dan wanita itu rupanya Nasrani dan dia tidak mau menikah dengan dia kecuali masuk Nasrani. Setelah masuk Nasrani sakit, dan sakitnya tuh sampai bau. Ya macam pokoknya dengan mengerikan dan mati. Ngetes wali nih. Pengen ngetes wali tadi, suudzon sama wali. Syekh Abdul Qadir Jailani menjadi wali besar, sehingga dikatakan beliau adalah walinya, sultanul auliya. Tentunya pada zamannya seperti itu. Nah, jadi kuncinya untuk mengetahui wali adalah dari hatimu sendiri yang tertata, tidak suudzon kepada manusia, sehingga nembus daripada sifat dohir kemanusiaannya.
tembus, seperti halnya di saat kita melihat rembulan dan saya tembus kita bisa kenal Allah. Kasih Allah. Kenapa? Saya lihat dia di pasar, memang jarang terlihat dia tuh baca Al-Quran dan zikir, tapi hatinya bersih dia. Sholat 5 waktu oke. Tapi jujur dia, dia wali insyaallah. Nah, dia mudah husnudzan kepada seseorang kalau itu adalah wali. Kepada orang kebiasaan saja husnudzan dia. Apakah mungkin orang seperti ini berbuat jahat? Jadi pancarannya dari sini bukan dari wali itu sendiri. Gurunya ternyata dia menjadi kekasih Allah melampaui gurunya sebelum gurunya. Gurunya ada dusta. Gurunya pembohong. Cuman dia banyak umatnya, banyak jamaahnya. Datang murid yang tulus ini, dan sang murid ini selalu datang terlambat dalam mengajar, menghadiri majelis yang syekh ini terlambat, sering terlambat. Akhirnya ya, kenapa kamu terlambat? Karena saya harus nyeberang sungai ya syekh, dan perahunya harus ngantri. Tidak setiap saat saya mendapat perahu, mendapat giliran pertama. Kasih ijazah saya Kiai biar saya tidak perlu pakai perahu-perahuan. Ya udah kau pulang baca bismillah 1000 kali nanti kamu bisa jalan. Ngomong gitu aja kiainya. Pulang namanya orang khusnudzan sampai di rumah dibaca 1000 kali. Setiap hari, pas di hari waktu belajar minggu berikutnya mau belajar. Rupanya apa? Dia nginjekkan air tidak tembus ke bawah. Dia bisa berjalan. Jangan ditiru nanti bawa bismillah nyebrang sungai kau. Nah, itu tidak nyambung ya.